Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Dalam perjalanan sejarah Nusantara, nama Kediri tak bisa dipisahkan dari tokoh yang sangat terkenal dan melegenda, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah Prabu Jayabaya yang bergelar Sri Maharaja Sri Warmeswara Madusudana Watara Nindita Parakrama Digjayo Tungga Dewa Nama Jayabaya Lancana. Itulah gelar Prabu Jayabaya yang cukup panjang. Mohon maaf jika kami salah dalam pengucapannya. Jayabaya adalah tokoh yang melahirkan kitab ramalan yang hingga kini masih dianggap memiliki tuah dan dipercaya masih berlaku, yakni Jangka Jayabaya. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling kesohor adalah soal para pemimpin negeri ini. Ramalan Jayabaya tersebut menyebut bahwa pemimpin Indonesia yang berarti presiden adalah Noto Nogoro. Banyak yang percaya dan meyakini dengan ramalan tersebut. Hal ini karena pemimpin di negeri ini sesuai dengan apa yang ditulis Jayabaya, yakni Noto Nogoro. Namun selain Noto Nogoro, Raja Kediri ini juga memiliki beberapa ramalan lainnya. Ramalan itu pun diyakini dan benar-benar terjadi. Berikut ini adalah 8 ramalan Jangka Jayabaya yang sudah terbukti terjadi di tanah air. Mari kita simak videonya. Jawa akan terpecah-pecah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Profesor Aryo Santos dalam bukunya Atlantis The Lost Continent Finally Found, disebutkan Atlantis adalah negeri tropis yang berlimpah mineral dan kekayaan hayati. Dalam segala kemewahan itu lenyap tersapu bencana maha besar yang memisahkan Jawa dari Sumatera, menenggelamkan lebih dari separuh wilayah Nusantara. Kejadian tersebut diperkirakan terjadi pada 11.600 tahun yang lalu. Apa yang diteliti oleh Aryo Santos tersebut menurut ahli sejarah Kediri sebenarnya sudah dijelaskan dalam kitab Jangka Jayabaya. Bencana tersebut masuk dalam periodisasi zaman besar kedua yang disebut dalam Jangka Jayabaya adalah zaman Kalijaga yang memiliki arti zaman tumbuhan. Di Jawa yang saat itu masih menyatu dengan pulau-pulau lain mengalami perubahan, yakni terpecah menjadi pulau-pulau kecil. Maraknya seks bebas. Raja Jayabaya juga banyak memberikan perlambang dan sindiran yang bisa dibuktikan hingga sekarang. Contohnya adalah fenomena seks bebas yang hingga kini masih sering terjadi di masyarakat. Kemahiran Prabu Jayabaya ini diyakini dia dapatkan dari Syekh Samsuddin Al-Wasil. Dalam kitab Jangka Jayabaya pernah diungkapkan bahwa nanti akan banyak kaum laki-laki dan perempuan yang akan kehilangan rasa hormat sampai rasa malu. Ada lagi yang menarik ungkapan dalam Jangka Jayabaya, yakni wong wadon ilang kawirangane, wong lanang ilang prawirane. Artinya banyak perempuan hilang rasa malunya dan banyak laki-laki hilang kehormatannya dengan tidak mendahului kehendak Allah. Namun prediksi ini sudah terbukti. Yang terakhir adalah nukilan dari Jangka Jayabaya, yakni akeh udan salah mongso, akeh perawan tuwa, akeh rondo nglairake anak, akeh jabang bayi lahir goleki bapake. Artinya banyak hujan turun bukan pada musimnya. Banyak perawan tua yang terlambat menikah karena terlalu memilih-milih pasangan dan juga mementingkan karir. Banyak janda melahirkan anak akibat hubungan bebas, dan banyak yang lahir mencari siapa ayahnya. Semoga nukilan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar tetap eling lan waspodo, yang artinya agar tetap ingat dan waspada.
praktek korupsi di mana-mana. Kitab Jangka Jayabaya memprediksi akan terjadi praktek korupsi di tanah air yang dulu masih bernama Nusantara. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya pejabat yang haus akan kekuasaan dan melanggar sumpah-sumpah jabatannya. Perlambang itu antara lain adalah akeh janji ora ditepati, akeh wong ngelanggar sumpah dhewe. Kurang lebih artinya adalah banyak orang yang melanggar janji dan sumpah jabatan, yang diartikan untuk para pejabat banyak dilanggar, misalnya hakim berkhianat, pejabat yang korupsi, dan lain sebagainya. Akeh menungso mengutamak ke duit, lali ke menungsan, lali kebecian, lali sanak lali kadang. Artinya adalah banyak manusia yang hanya mengutamakan uang, lupa peri kemanusiaan, lupa kebaikan, dan lupa saudara. Silahkan kalian nalar sendiri, kejadian-kejadian yang diprediksi Sang Prabu Jayabaya sudah terbukti. Munculnya pesawat terbang dan kereta api, hilangnya pasar pagi. Dalam kitab Jangka Jayabaya banyak mengeluarkan sindiran untuk kehidupan di masa depan seperti sekarang. Jayabaya bisa memprediksi pasar rakyat yang biasanya ramai di pagi hari, kini sudah tak bisa didengar lagi dalam radius 5 km. Beberapa sindiran tersebut antara lain, besok yen ono kreto mlaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, prahu mlaku ing dhuwur awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, iku tondo yang tekane jaman Jayabaya wis cedhak. Kalau diterjemahkan artinya kurang lebih adalah besok kalau sudah ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi. Artinya adanya kereta api. Perahu berjalan di atas angkasa, artinya terciptanya pesawat terbang. Sungai hilang kedungnya, artinya kehilangan sumber air, dan ini sudah terbukti. Termasuk pasar hilang kumandangnya, di mana zaman dahulu pasar di pagi hari seperti suara lebah karena suara pedagang dan pembeli bisa terdengar di radius 5 km. Pada zaman sekarang ini, tidak semua orang pergi ke pasar karena banyak sekali toko online, makanan online yang memanjakan kita sebagai konsumen. Bahkan kita sekarang sedang menghadapi virus corona dan menerapkan social distancing yang tentunya mewajibkan kita untuk semakin membatasi interaksi sosial kita. Dan semua ramalan atau prediksi tersebut sudah terjadi pada saat ini. Tren orang mencari pesugihan. Selain memprediksi munculnya teknologi pesawat terbang dan kereta api, dalam kitab Jangka Jayabaya juga mengatakan akan maraknya fenomena orang-orang tergila-gila dengan pesugihan karena malas untuk bekerja mencari uang. Perlambangan tersebut mengatakan, akeh wong nyambut gawe apik-apik podo krasa isin, luweh utama ngapusi, wegah nyambut gawe kepingin kepenak, ngumbar nafsu angkara murka, gedhekake duraka. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah banyak orang yang bekerja baik-baik merasa malu, lebih utama menipu. Banyak yang malas bekerja tapi ingin kaya. Mungkin dalam hal ini dengan mencari pesugihan atau tumbal. Banyak orang mengumbar nafsu angkara murka dan memperbesar perbuatan durhaka. Kita bisa saksikan sendiri pada zaman sekarang ini, apakah kejahatan semakin berkurang atau malah semakin bertambah? Bagaimana dengan pesugihan yang ada di tempat tertentu? Mungkin orang yang tinggal di Pulau Jawa lebih tahu informasi ini. Pulau Jawa sering terjadi banjir. Ramalan ini benar-benar terjadi parah di Pulau Jawa hingga kini. Raja Jayabaya sudah memprediksi sejak dahulu bahwa Pulau Jawa akan banyak digenangi banjir. Zaman itu disebut olehnya adalah zaman Kolotirto. Zaman Kolotirto atau zaman air. Di Jawa sering terjadi banjir karena Sang Hyang Raja Kano yang bertahta di negara Purwocarito
sering menata batu besar untuk membendung kali dan bengawan. Ini dihitung mulai tahun 301 sampai dengan 400 tahun Surya, atau mulai tahun 310 sampai dengan 412 tahun Candra. Bagaimana dengan prediksi kali ini? Apakah banjir sudah terjadi di Jawa? Jawabannya adalah sudah, apalagi di Jakarta, langganan banjir setiap tahunnya. Notonogoro. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling tersohor adalah soal para pemimpin negeri ini. Ramalan Jayabaya menyebut bahwa pemimpin Indonesia yang berarti presiden adalah Notonogoro. Banyak yang percaya dan meyakini dengan ramalan tersebut. Hal ini karena pemimpin di negeri ini sesuai dengan apa yang ditulis Jayabaya, yakni Notonogoro. Kata No dan To adalah merujuk pada Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno, dan Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Soeharto. Sedangkan untuk kata setelahnya, yaitu No, beberapa orang ahli ada yang berpendapat No tersebut merujuk pada Presiden Habibie dengan menerjemahkan kata Habibie dalam bahasa Arab yang artinya adalah cinta. Cinta dalam bahasa Jawa adalah tresno, jadi cocok dengan prediksi Prabu Jayabaya tersebut, yaitu tresno yang dimaksud adalah Presiden Habibie. Sedangkan sisanya Go dan Ro sampai sekarang belum ada yang cocok dengan prediksi ini. Akan ada kulit kuning lepaskan Indonesia dari kekejaman kulit putih. Dalam sebuah kisah, Sakari Ono takjub merasakan kesegaran air kelapa yang membasahi tenggorokannya. Inilah pertama kalinya anggota Batalion 153 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang itu merasakan air kelapa muda. Ono muda begitu terkesan dengan keramahan penduduk di Cilacap, Jawa Tengah. Walau tak banyak interaksi dan terbatas karena kendala bahasa, Ono merasa disambut baik di Pulau Jawa. Ono kemudian mengerti masyarakat Jawa begitu mempercayai ramalan Jayabaya. Akan ada orang-orang KT berkulit kuning yang akan melepaskan penduduk Indonesia dari kekejaman bangsa kulit putih. Mereka percaya orang KT itulah para tentara Jepang yang dahulu memiliki postur pendek dan berkulit kuning. Selama bertugas di Indonesia, Ono lebih banyak kecewa melihat sikap para tentara Jepang lain. Pada masa tahun 1943 sampai dengan awal 1945, di mana tidak ada perang di Pulau Jawa. Kemudian Ono melarikan diri dari militer Jepang dan bergabung dengan tentara Indonesia. Ono pun mengubah namanya menjadi Shigeru, sehingga para veteran Jepang mengenalnya sebagai Rahmat Shigeru Ono. Dia kemudian berjuang bersama para pemuda. Dia melatih mereka dan memimpin gerilyawan Indonesia berperang melawan Belanda. Rahmat Ono adalah tentara Jepang terakhir yang memihak Republik Indonesia. Samurai terakhir ini tutup usia pada tanggal 25 Agustus tahun 2014 di Malang, di tengah keluarga dan tanah air yang dicintainya. Dari sekelumit kisah ini, jelas Jepang mempunyai andil dalam mengusir Belanda di Indonesia dan Inggris di Semenanjung Malaya. Jika tidak karena Jepang yang mengobrak-abrik kekuatan sekutu di Asia Tenggara, sudah pasti Indonesia akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan kemerdekaannya. Karena saat Jepang kalah perang dan menyerah, senjata-senjata peninggalan Jepang banyak digunakan oleh pejuang kita untuk melawan sekutu yang ditumpangi Belanda saat berusaha kembali menduduki Indonesia. Itulah kedelapan ramalan Jayabaya yang sudah terbukti di tanah air. Dalam pembahasan kali ini, kami tidak menganjurkan kalian percaya dengan ramalan, karena jelas percaya ramalan adalah perbuatan syirik. Akan tetapi kami hanya menganggap ini adalah sebuah sastra kuno yang memuat tentang sebuah prediksi yang kebetulan beberapa di antaranya pas dengan keadaan pada zaman modern ini. Kita ibaratkan dengan prediksi BMKG yang meramalkan cuaca dengan keilmuannya. Begitu juga dengan Prabu Jayabaya. Mungkin beliau mempunyai ilmu yang dapat menganalisa, membaca, dan memprediksi sosiokultural masyarakat pada masa itu. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.